Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 9 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Seorang petani di desa Jambean Kidul, Kecamatan Margerojo, Kabupaten Pati, berhasil mendapatkan hasil panen 10 ton per hektar dengan menggunakan pupuk eceng gondok. Manfaat penggunaan pupuk eceng gondok dirasakan seorang petani di desa Jambean Kidul, Kecamatan Margerojo, Kabupaten Pati, bernama Kamelan yang memperoleh hasil panen 10 ton per hektar. Meski menggunakan pupuk semi-organik, hasil panen menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari hasil pengubinan. Padi demplot dengan pupuk eceng gondok berhasil mencapai angka 6,8 kg, sehingga estimasi hasil panen mencapai 10,880 ton per hektar. Ia menambahkan bahwa penggunaan pupuk eceng gondok meningkatkan produksi padi sekitar 15% dan menghemat biaya produksi antara 10-20%. Produksi dari Jambi Sawan memang ada penghematan di biaya produksi. Terus yang selanjutnya juga ada peningkatan masalah panen. Di samping itu juga karena pupuk yang dibikin Jambi Sawan adalah pupuk organik, itu akan ramah dengan lingkungan. Dia itu bisa menimbulkan kesuburan alami tanahnya. Kalau hasil jumlah tadi bisa menghasilkan sampai berapa Pak? Berdasarkan ubinan tadi, hasil demplot ada peningkatan di atas 15% dibandingkan dengan pupuk kimia murni. Kalau perkirakan hasilnya bisa sampai berapa Pak? Hasil ubinan nanti kan 6, berapa itu. Secara real ya sekitar tetap lebih dari 10 ton per hektar. Bisa. Perbandingannya pemakaian pupuk? Perbandingan pupuk kimia sekitar 75%, terus yang memakai pupuk yang produk Jambi Sawan 25%. Sementara itu, formulator divisi pupuk komunitas Jambi Sawan, Ali Mustafa, menjelaskan bahwa eceng gondok mengandung asam humat yang berfungsi mengikat unsur hara agar tidak larut terbawa air. Selaras dengan itu, pupuk eceng gondok mengandung mikroba baik yang memberikan nutrisi melimpah bagi tanaman. Jadi di samping tanah semakin subur, nutrisi semakin melimpah karena juga ada mikrobanya ya, mikroba baik, sehingga meningkatkan produktivitas daripada padi yang sedang ditanam saat ini, sehingga biaya untuk perawatan tanaman juga semakin rendah karena tanaman juga semakin kuat, ya, tahan terhadap penyakit ini. Kalau pupuknya terbuat dari apa? Pupuknya terbuat dari eceng gondok, Pak. Jadi bahan dasarnya kita ambil dari eceng gondok. Eceng gondok yang ada di Sungai Juwana itu kita proses menjadi asam humat. Dan versinya ada dua, Pak. Jadi asam humat yang berupa serbuk padat, asam humat yang berupa cair. Ini. Nah, kedepannya kita justru membidik untuk pertanian itu asam humat yang cair, karena di situ mengandung kultur, kita ambil kulturnya Pak, sehingga produktivitas unsur hara itu semakin berkelanjutan. Jadi misalnya pakai asam humat cair itu nanti tumbuh juga eceng gondok di sini walaupun tidak kita tebar benihnya. Ia menambahkan bahwa pupuk eceng gondok berasal dari penumpukan eceng gondok di Sungai Juwana yang selama ini mengganggu aktivitas nelayan dalam melaut dan mencari ikan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Warga desa Prawoto, Kabupaten Pati, digegerkan temuan uang kertas pecahan berkisar dari Rp2.000 hingga Rp20.000 yang terbungkus plastik di selokan. Video penemuan uang ini pun mendadak viral di media sosial. Pagi-pagi udah dibikin geger sama tetangga gara-gara nemuin ini di kalen.
alias saluran air di belakang rumah. Inilah video viral warga desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menemukan berbagai pecahan uang yang terbungkus plastik di dalam selokan. Uang yang ditemukan berupa pecahan 2.000, 5.000 hingga 20.000 rupiah. Totalnya diperkirakan mencapai ratusan ribu rupiah. Penemuan ini terjadi pada Rabu 3 Juli kemarin saat warga sedang membersihkan sampah di selokan. Awalnya mereka menduga itu adalah uang mainan. Namun setelah plastik dibuka, ternyata uang tersebut asli. Warga pun berbondong-bondong mengambil uang tersebut, menjemurnya, dan menyusuri sepanjang selokan untuk menemukan pecahan uang lainnya. Salah satu saksi mata Romdloni mengatakan, ia awalnya tak menduga uang itu asli. Namun setelah dibuka, ternyata beberapa masih utuh, meski sebagian sudah rusak dan robek. Ya tadinya ya biasa kalau malam Jumat, kadang hari itu malam Jumat kan biasanya dibersihin ya, tapi itu pagi-pagi udah dibersihin sama kakak takut dapat uang nggak berani ambil kan gitu, dikirain mainan kan banyak itu beberapa puluh yang sudah terlanjur lewat di sampah itu. Nah, inisiatif saya ambil tak bukain, oh ternyata uang beneran. Setelah tahu uang beneran kan sini banyak anak-anak ya, ayo kita ambil, nyampe sana bawa hariran sana diambilin semua ya, tapi ya banyak yang lewat sih. Nominalnya berapa Pak juga? Ya sekitar 500-an lebih dikit yang saya ambil, tapi yang tidak diambil ya banyak, yang ada yang dapat 50.000, 80.000 ada ya. Pecahan berapa saja Pak itu? 2.000-an, 1.000-an, 5.000-an, 10.000-an, yang paling gede 20.000-an, beberapa lembar saja itu. Sementara itu perangkat desa Prawoto, Wagimin, menduga uang tersebut merupakan milik orang tua yang telah meninggal dan disimpan, namun tak sengaja terbuang oleh keluarganya. Menurut cerita uang itu langsung dibagikan anak-anak lingkungan terdekat gitu. Nah, untuk sementara ini saya tanya tadi barusan belum ada yang kehilangan di lingkungan sekitar sini. Ini gimana? Kalau perkiraan yang ada itu mungkin orang tua atau nenek-nenek menyimpan uang mungkin sudah lama, terus mungkin yang punya sudah meninggal kali ini, terus keluarganya nggak ada yang tahu, terus mungkin beres-beres di rumah terus kebuang, perkiraan sementara itu. Peristiwa ini merupakan yang pertama kali terjadi di desa Prawoto. Hingga kini belum ada warga yang melapor kehilangan uang. Uang hasil temuan tersebut kemudian dibagikan kepada anak-anak dan digunakan untuk membeli jajan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Upaya pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan infrastruktur dasar terus diwujudkan secara bertahap. Salah satunya melalui pemeliharaan jalan penghubung antar desa Waru dan Kelurahan Magersari. Bupati Rembang Harno turun langsung meninjau hasil perbaikan yang kini dinilai jauh lebih aman dan nyaman dilalui warga. Ruas jalan sepanjang sekitar 200 meter ini sebelumnya dalam kondisi rusak parah. Bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan. Jalur ini merupakan akses penting bagi siswa desa Waru yang tiap hari menuju SMP Negeri 1 Rembang. Tak hanya itu, jalan Waru Margesari juga sering digunakan warga sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di jalan utama yang sering padat. Menurut Bupati Harno, perbaikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Rembang untuk memperluas akses jalan yang layak demi mendukung mobilitas masyarakat. Ia menegaskan penanganan infrastruktur akan terus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan dan skala prioritas. Pembangunan jalan di Desa Waru perbatasan dengan Magersari, Mas. Karena sudah sangat buruk waktu itu, sudah berapa tahun nggak terbangun ya, Pak. Sudah lama sekali. Jadi mana-mana yang sangat buruk dan sangat vital untuk masyarakat, ya saya akan berusaha untuk bisa memperbaikinya. Habis ini kemarin sudah saya cek, paling buruk juga dekat Koramil ya, itu juga saya sering lewat di situ,
sudah bertahun-tahun juga, alhamdulillah kemarin sudah ada kegiatan. Koramil mana Pak? Koramil Rembang Kota. Iya. Ya. Ini kondisinya gimana Pak yang di sini Pak? Wah, alhamdulillah ini bagus ya. Dan nanti tinggal yang paling utama yang masih belum, nanti yang sebelah pasar Rembang Kota ya. Iya. Itu saya sering lewat, saya juga sering lewat, sering masuk nang media dan jenengan barang ngono lah. Ya, maka untuk yang pasar saya mohon bersabar, tidak lama ya, mungkin saya usahakan di bulan-bulan Juli inilah sudah masuk yang di barat pasar itu. Tak hanya di Jalan Waru Magersari, Pemkab juga melakukan pemeliharaan jalan di Desa Sidowaya, tepatnya di sebelah utara Koramil Rembang. Jalan sepanjang 440 meter itu kini masuk dalam tahap pengerjaan. Bupati Harno menyebutkan, ruas jalan di sebelah barat pasar Kota Rembang juga menjadi prioritas berikutnya. Jalan ini merupakan akses vital bagi warga desa Sumberjo dan para pedagang yang beraktivitas di pasar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, usaha jahit di Blora mengalami penurunan pesanan yang signifikan. Kondisi ini dipicu oleh maraknya toko online yang menyediakan seragam sekolah siap pakai. Usaha jahit dan konveksi skala rumahan di Blora mengalami sepinya orderan tahun ini. Banyak orang tua siswa memilih membeli seragam sekolah di toko online yang sudah siap pakai, alih-alih memesan jahitan khusus. Rianto, salah seorang penjahit, mengaku sepi orderan sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Sejak itu ia nyaris tak pernah menerima pesanan jahit dari orang tua siswa. Bahkan tahun ini ia hanya menerima 1 setel orderan untuk siswa SMA. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi penghasilan keluarganya. Untuk menutup kebutuhan sehari-hari, Rianto terpaksa menyambi penanam jagung di ladang. Ia berharap kondisi usaha jahit dapat kembali normal dan mendapatkan pekerjaan sesuai keahliannya. Dasar ini lah tadi bulan tahun 2001 mulai sepi, sama sekali tidak ada jahitan. Ada jahitan kadang-kadang 2 minggu 1, jadi tidak bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan sekarang banyak saingan, itu malah online ini. Pengaruhnya pasar online tuh Pak. Pasar online itu pengaruh usaha apa sepi. Sudah berapa tahun Pak sepi seperti ini? Sudah hampir 3,5 tahun. 3,5 tahun seperti ini Pak ya. Terus untuk tahun ajaran saat ini dapat berapa jahitan Pak? Ini baru berapa 1 setel, 1 anak. Baru dapat 1 setel ya Pak ya. Harapannya Bapak sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya karena harapan saya seperti semula yang tahu dijalani, pokoknya ada lancar. Gak terlalu sepi Gak terlalu sepi. Ini menurut jenengan karena pengaruh pasar online itu Pak? Ya betul. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kondisi jembatan penghubung antar Desa Bangun Rejo dan Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal mengalami kerusakan parah. Jembatan dengan panjang dan lebar sekitar 4 meter itu adalah akses utama warga yang saat ini amblas dan berlubang hingga separuh jalan. Pak lewatnya sing kuno Pak, ben apik Pak bener. Pengendara sepeda motor dan mobil masih dapat melintas, namun harus berhati-hati karena jembatan hanya dapat digunakan secara bergantian. Untuk penanganan darurat, warga menambal bagian yang amblas dan berlubang dengan papan pelat baja. 2 tong juga dipasang di kedua arah sebagai penanda agar pengendara memelankan laju kendaraan. Menurut warga Wonosari, Dul Hamid, kerusakan sudah terjadi sejak setahun lalu, namun belum ada perbaikan hingga kini. Kerusakan jembatan tak hanya menghambat akses lalu lintas, namun juga mengganggu aliran air sungai di bawahnya. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan makin memperburuk kondisi lingkungan. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyatakan, perbaikan jembatan dirancang dimulai paling lambat pada September 2025. Dana sebesar 500 juta rupiah telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kendal tahun 2025. Lokasi jembatan yang mau dibangun ya tadi itu Wonosari Jambe Arum itu kan mungkin tadi lewat sini itu dapat anggaran tahun ini, jadi nanti mungkin ya sekitar September itu sudah ada pembangunan. Untuk penanganan rob ya tentunya memang karena kita harus tidak bisa penanganan hanya dari kabupaten, kami terus berupaya koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Kalau yang jembatan itu tadi kira-kira anggarannya berapa? Kalau yang jembatan itu anggarannya 500, yang Jambe Arum Wonosari dari APBD kabupaten. Ia menjelaskan pemerintah Desa Wonosari diminta mengajukan permohonan perbaikan agar segera dieksekusi. Tak hanya jembatan ini, Pemkab Kendal juga merencanakan perbaikan jembatan di Dusun Bleder, Desa Kartika Jaya yang kondisinya juga rusak. Berbeda dengan jembatan Bangun Rejo, perbaikan di Dusun Bleder akan dibiayai melalui anggaran perubahan APBD. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Selama bertahun-tahun,
Kondisi jalan di sebelah barat dan selatan pasar kota Rembang, tepatnya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Rembang, mengalami kerusakan parah. Jalan ini merupakan akses utama menuju pasar tradisional terbesar di kota Rembang dan telah lama menjadi keluhan warga setempat. Ruas jalan sepanjang sekitar 200 meter ini sebelumnya dalam kondisi rusak parah. Bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan. Jalur ini merupakan akses penting bagi siswa Desa Waru yang tiap hari menuju SMP Negeri 1 Rembang. Tak hanya itu, Jalan Waru Margesari juga sering digunakan warga sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di jalan utama yang sering padat. Menurut Bupati Harno, perbaikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Rembang untuk memperluas akses jalan yang layak demi mendukung mobilitas masyarakat. Ia menegaskan penanganan infrastruktur akan terus dilakukan secara bertahap, sesuai tingkat kerusakan dan skala prioritas. Sangat buruk waktu itu, sudah berapa tahun nggak terbangun ya, Pak. Sudah lama sekali. Jadi mana-mana yang sangat buruk dan sangat vital untuk masyarakat, ya saya akan berusaha untuk bisa memperbaikinya. Di sini kemarin sudah saya cek, paling buruk juga dekat Koramil ya. Itu juga saya sering lewat di situ, sudah bertahun-tahun juga. Alhamdulillah kemarin sudah ada kegiatan. Koramil mana Pak? Koramil Rembang Kota. Iya. Yang Permadi itu Pak. Ya. Ini kondisinya gimana Pak yang di sini Pak? Wah alhamdulillah ini bagus ya. Dan nanti tinggal yang paling utama yang masih belum, nanti yang sebelah pasar Rembang Kota ya. Itu saya sering lewat, saya juga sering lewat, sering masuk nang media jenengan barang ngono lah. Ya, maka untuk yang pasar saya mohon bersabar, tidak lama ya, mungkin saya usahakan di bulan-bulan Juli inilah sudah masuk yang di barat pasar itu. Tak hanya di Jalan Waru Margesari, Pemkab juga melakukan pemeliharaan jalan di Desa Sidowayah, tepatnya di sebelah utara Koramil Rembang. Jalan sepanjang 440 meter itu kini masuk dalam tahap pengerjaan. Bupati Harno menyebutkan, ruas jalan di sebelah barat pasar kota Rembang juga menjadi prioritas berikutnya. Jalan ini merupakan akses vital bagi warga Desa Sumberrejo dan para pedagang yang beraktivitas di pasar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Sensasi menikmati ikan bakar segar di tengah hamparan sawah lereng Pegunungan Kendeng menjadi daya tarik wisata kuliner di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Ikan nila dan gurame yang langsung diambil dari kolam, dibakar di atas arang, dan dinikmati dengan 3 varian sambal yang menggugah selera. Berlokasi di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, kuliner ikan bakar di tempat ini berbeda dengan tempat lain. Ikan nila dan gurame dipilih langsung dari kolam, kemudian dibakar selama 20 menit di atas arang menyala, tanpa proses penggorengan atau bumbu yang rumit. Pilihan sambal yang disajikan pun unik, mulai dari sambal sate, sambal terasi, hingga sambal lamongan. Satu porsi ikan bakar berisi 3 ekor, dengan harga sekitar Rp78.000 per kilogram, sudah termasuk sambal. Dalam sehari, warung ini dapat menghabiskan hingga 2 kuintal ikan saat ramai pengunjung, yang didominasi oleh wisatawan dari kawasan Karisidenan Pati, seperti Kudus, Pati, dan Grobogan. Ikan dari Kedungombo. Maksudnya ikan tanpa digoreng langsung dibakar, terus gimana, berapa menit dibakarnya gitu? Dibakar sekitar 20 menit, 25 menit. Kalau arangnya bagus ya 20 menit. Kalau arangnya jelek sekitar setengah jam, 25 menit. Kalau pengunjung dari mana aja Pak? Ini Semarang juga ada, Boyolali juga ada, Kudus. Kita sini Pati, Marang ya, Gemlang. Sehari bisa habiskan ikan berapa kilo? Kalau akhir pekan gitu Pak, rame nggak tentu ya, nggak tentu. Kalau rame biasanya sampai tembus berapa? 1,5, kadang bisa 2 kuintal. Kalau gini ya paling 50. 1,5, 2 kintal itu berapa ekor kira-kira? Ikan
Kalau isi 3 600, 500-an. Rasanya enak, terus tempatnya juga lebih asri karena kita sama pegunungan, terus kondisi juga aja suasananya dan untuk makanannya ya. Dari yang lain kalau di sini tuh ikannya langsung dibakar fresh, terus sambalnya juga pakai sambal sate, jadi berbeda sama yang biasanya. Gimana sensasinya? Manis, enak, gurih. Suasananya seperti apa? Suasananya asri, enak, terus ya samping kanan kirinya gunung jadi lebih kelihatan lebih apa ya enak aja di pegunungan gitu sambil makan ikan bakar, rasanya pedas manis jadi enak. Dengan latar belakang pemandangan sawah dan hijau pegunungan Kendeng, kuliner ikan bakar di Desa Wonosoco ini tidak hanya menawarkan rasa yang lezat, tapi juga suasana alami yang membuat pengunjung ingin kembali lagi. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026, cabang olahraga para layang menjadi salah satu cabur yang akan digelar di Kabupaten Semarang. Sebagai tuan rumah, Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Kabupaten Semarang berharap adanya perhatian lebih dari Pemkab Semarang untuk memaksimalkan ajang ini, termasuk mendukung peningkatan prestasi para atlet para layang lokal. Gunung Gajah di Kabupaten Semarang rencananya akan menjadi venue untuk cabang olahraga para layang pada Porprov Jateng 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, para atlet para layang dari Kabupaten Semarang terus mengasah kemampuan mereka demi meraih prestasi maksimal, seperti yang selama ini sudah berhasil ditorehkan dalam berbagai ajang bergengsi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketua FASI Kabupaten Semarang, Sundari, menyampaikan bahwa atlet-atlet para layang dari daerahnya selalu berhasil menyumbangkan prestasi, termasuk pada ajang Pekan Olahraga Nasional tahun lalu di Aceh, Sumatera Barat, di mana mereka berhasil membawa pulang banyak medali emas. Berdasarkan catatan prestasi tersebut, Sundari menegaskan bahwa cabang olahraga para layang layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, termasuk dari KONI Kabupaten Semarang. Ia menyebut meski berpotensi besar, perhatian dan dukungan yang diberikan hingga saat ini masih dirasa kurang. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah mahalnya peralatan para layang yang dapat mencapai 140 juta rupiah per set untuk satu atlet. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendaratan juga menjadi kendala terutama setelah atlet lepas landas dari Gunung Gajah. Sudah memberi tugas kita masing-masing cabur itu untuk siap. Apalagi di bidang saya sebagai ketua FASI, dan jelas saya sudah persiapkan. Atlet saya sudah berlatih dan setiap hari, karena atlet saya itu ya boleh dibilang semangatnya yang luar biasa. Yang jelas ya, saya minta dukungan pemerintah setempat karena kendala kita, alat kita, yang jelas kita kurang. Dari sejak PON Papua, PON Aceh, kita bisa menyumbangkan medali untuk Jawa Tengah dan kita bisa mengangkat Kabupaten Semarang. Dengan adanya ketua KONI yang baru, yang dipimpin ketua KONI kita kan Pak Dodi ya. Mudah-mudahan Pak Dodi bisa lebih perhatian terhadap kami, atlet para layang, yang saya bisa kasih prestasi untuk Kabupaten Semarang. Dan saya sebagai ketua bisa mengukur atlet saya bisa menyumbangkan medali emas beberapa untuk Porprov besok. Ya saya support karena kita kendala di awal. Mudah-mudahan KONI dan pemerintah setempat untuk Porprov ini minta bantuannya untuk alat. Take and give, ya kan sama-sama lah kita kasih, ya beliau memberi kita. Kan. Ia berharap dengan adanya dukungan lebih dari pemerintah Kabupaten Semarang dan KONI, cabang olahraga para layang dapat menjadi salah satu andalan Kabupaten Semarang dalam mendulang medali emas. Selain itu, suksesnya pelaksanaan cabur ini di Porprov mendatang juga dapat menjadi bukti bahwa Kabupaten Semarang layak menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga dirgantara lainnya. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kota Solo mendorong kolaborasi antar pelaku usaha dan koperasi merah putih yang telah terbentuk di 54 kelurahan. Dukungan ini diperkuat dengan terbitnya surat edaran pembatasan izin toko modern di Solo sejak 5 Juni 2025 sebagai bentuk keberpihakan terhadap koperasi lokal. Pemerintah Kota Solo mendorong pengusaha setempat untuk berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang telah dibentuk di 54 kelurahan. Hal ini menyusul dikeluarkannya surat edaran oleh Wali Kota Solo yang membatasi izin pendirian toko modern di kota setempat pada 5 Juni lalu. Wali Kota Solo Respati Ardi pada Senin 7 Juli usai meninjau KMP Kelurahan Kestalan Banjarsari Solo mengatakan pembatasan izin toko modern sekaligus untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu Koperasi Merah Putih. Respati menjelaskan pembatasan pembukaan usaha toko modern jenis minimarket, supermarket, hypermarket, department store, grosir atau perkulakan ini bersifat sementara hingga Koperasi Merah Putih berkembang. Pembatasan toko modern telah disosialisasikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Solo. Respati pun menawarkan distributor Fast Moving Consumer Goods FMCG untuk bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. Pembatasan sementara pembukaan minimarket dan modern market. Jadi karena kita lihat Koperasi Merah Putih ini sudah berprogres walaupun pelan-pelan lebih bagus, dan saya membuka peluang distributor-distributor FMCG dan produk-produk apapun untuk bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih di tiap kelurahan. Jadi para investor, pelaku usaha yang bergerak di GT dan MT, GT itu General Trade dan Modern Trade. Selain berpihak kepada Koperasi Merah Putih di tiap kelurahan, Respati menyebut pembatasan izin dilakukan Pemkot Solo juga untuk melindungi warung-warung kelontong supaya UMKM tetap berjalan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyoroti perubahan tata ruang di Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai kajian lingkungan hidup strategis. Akibatnya, sekitar 1,2 juta hektar kawasan lindung hilang, meningkatkan potensi bencana seperti banjir dan longsor. Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyoroti tata ruang Provinsi Jawa Barat yang dinilai menyimpang dari kajian lingkungan hidup strategis KLHS serta mengakibatkan hilangnya 1,2 juta hektar kawasan lindung. Hanif menambahkan perubahan tersebut diduga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya bencana ekologis seperti longsor dan banjir di wilayah Jabodetabek. Menurut Hanif, perubahan tata ruang yang tidak sejalan dengan KLHS dan sangat membahayakan keselamatan warga karena menyebabkan degradasi kawasan hulu dan meningkatnya risiko bencana alam. Berdasarkan tata ruang terbaru di tahun 2022, maka Jawa Barat kehilangan 1,2 juta hektar kawasan dengan fungsi lindung. Di tahun 2010, kawasan itu masih berfungsi sebagai kawasan lindung, baik lindung setempat dan seterusnya, kawasan rawan bencana dan seterusnya. Tetapi berdasarkan tata ruang yang baru di tahun 2022, maka 1.200-nya telah berubah menjadi non perlindungan. Hanif menjelaskan pihaknya akan menyurati kembali Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan revisi tata ruang secara menyeluruh dan sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Ia juga mengisyaratkan adanya kemungkinan untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap oknum atau pihak yang terlibat dalam perubahan tata ruang tersebut. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian korban longsor di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor hingga ke aliran sungai. Langkah ini diambil karena korban diduga terseret arus saat longsor terjadi akibat hujan deras. Tim SAR gabungan memperluas pencarian korban longsor di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga ke aliran sungai. Langkah ini diambil karena korban diduga terseret arus saat kejadian berlangsung pada Sabtu 5 Juli. Korban hilang dalam peristiwa longsor di Puncak diketahui bernama Oden, berusia 45 tahun, warga Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ia dilaporkan hilang saat sedang memancing di lokasi pemancingan di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung. Kasih Koperasi dan Siaga Basarnas, Kantor SAR Jakarta, Rizky mengatakan pencarian yang telah memasuki hari kedua terkendala oleh cuaca buruk. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak Sabtu menyebabkan peningkatan debit air sungai secara signifikan sehingga menyulitkan tim penyelamat. Oke, untuk kesulitan yang faktor paling utama adalah dari sisi cuaca, karena dari semenjak hari Sabtu itu hujan dengan intensitas yang cukup deras, lebat, dan durasi yang lama, terutama di sisi atas dari sungai yang menyebabkan terjadinya banjir di aliran sungai, yang itu yang kita patut waspadai karena teman-teman bekerja di aliran sungai. Mami saya anterin ke sini, saya peringatkan, Pak tolong geser dulu, cari aman dulu, karena ini udah titik longsor. Nah udah gitu kata dia, ya Pak makasih, saya tinggal baru sampai rumah situ, di sini udah langsung bunyi berobot, nggak taunya ini udah longsor. Dan waktu itu ada berapa orang pemancing, Pak? Di sini cuma ada 1 orang. Adapun tim pencarian yang terlibat adalah Basarnas, PPBD Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga relawan. Mereka menyisir sungai dengan bantuan perahu karet dan menggunakan alat berat untuk membersihkan reruntuhan di lokasi longsor. BPBD Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 3 orang tewas dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung memverifikasi aset PT Orbit Terminal Merak di Pulau Merak, Cilegon pada Senin 7 Juli lalu. Aset tersebut terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina Persero Subholding dan KKKS tahun 2018 sampai 2023. Verifikasi dilakukan atas nama tersangka Gading Ramadan Judo.
Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Senin 7 Juli melaksanakan pengecekan dan verifikasi sejumlah aset di lokasi PT Orbit Terminal Merak, Kota Cilegon, yang sebelumnya disita tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus pada 11 Juni 2025. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilegon, Nasruddin, yang ikut mendampingi rombongan saat ditemui di kantornya mengatakan sejumlah aset yang diverifikasi tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 atas nama tersangka Gading Ramadan Joedo, di mana tersangka diduga terlibat praktik korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan menjadikan perusahaannya sebagai lokasi pencampuran minyak. Aset yang diverifikasi antara lain bidang tanah seluas 31.921 meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya dengan SHGB nomor 119. Serta sebidang tanah dan bangunan seluas 190.684 meter persegi, beserta bangunan atau benda-benda yang memiliki nilai ekonomis yang ada di atasnya dengan SHG nomor 32, yang berlokasi di Kelurahan Lebak Gede. Dapat kami sampaikan bahwa tadi Kejaksaan Negeri Cilegon mendampingi tim dari Kejaksaan Agung terkait kegiatan di PT Orbit Terminal Merak, OTM. Jadi kami hanya sebatas mendampingi tim dari Kejaksaan Agung dari bidang pidana khusus dan bidang pemulihan aset. Yang disita sih banyak, nanti infonya menyusul lah ya. Yang disita banyak, intinya terkait dengan kasus Pertamina kemarin yang sempat viral itu terkait dengan pencampuran penambahan zat pewarna untuk BBM yang kemarin ada Pertalite, ada Pertamax, ada Premium itu. Pada perkara korupsi yang merugikan negara mencapai 193,7 triliun rupiah ini, Jampitsus Kejagung menetapkan 9 orang tersangka, yakni Maya Kusuma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Dirut PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping. Tersangka lainnya yakni Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Navigator PT Jenggala Maritim Dimas Verhaspati, dan Gading Ramadan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Mantan Wali Kota Palembang, Harno Joyo, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde yang merupakan cagar budaya. Ia meminta maaf kepada masyarakat atas mangkraknya proyek yang dilakukan melalui skema kerjasama bangun guna serah antara Pemprov Sumsel dan juga PT Magna Piatun. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Wali Kota Palembang, Harno Joyo, sebagai tersangka baru atas perkara korupsi mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Cinde yang berstatus sebagai cagar budaya setelah sebelumnya 4 kali diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik. Pada Senin 7 Juli, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Umar Yadi menyebut tersangka menggunakan modus operandi dengan mengeluarkan peraturan wali kota per wali mengenai diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB hingga 50%. Jadi dari nilai BPHTB yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 2,2 miliar, namun kenyataannya yang dibayarkan hanya 1,1 miliar. Jadi selisih sebesar 1,1 miliar itulah yang dibagikan kepada para pihak, yaitu para tersangka. Hari ini saya ditetapkan tersangka, ini mungkin salah satu bentuk saya sebagai pimpinan tanggung jawab terkait dengan pembangunan pasar. Pak, terima duit tak Pak? Aliran Pak, uang Pak? Pak, terima uang tak Pak? Kita terima uang Pak. Saya mohon maaf kepada masyarakat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terus mendalami aliran-aliran dana tersebut serta melakukan penelusuran aset untuk mengembalikan kerugian negara yang ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Terhadap tersangka akan dilakukan penahanan di Rutan Pakjo, Kota Palembang selama 20 hari ke depan dari tanggal 7 hingga 26 Juli. Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sudah memeriksa total 74 orang saksi atas perkara ini. Kepala DLHP Sumatera Selatan, Herdi Apriansah, menyatakan bahwa 50% air sungai di provinsi tersebut berada dalam kategori tercemar sedang. Pencemaran didominasi limbah domestik dan aktivitas tambang dengan wilayah terparah di Lahat, Muara Enim, Muratara, Musi Banyu Asin, dan Palembang. Kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren positif dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumatera Selatan, indeks kualitas air pada 2022 berada pada angka 58,25, pada 2023 58,32, dan 2024 59,54. Meski demikian, berdasarkan klasifikasi, kualitas air sungai di Sumatera Selatan 50% masih berada pada kategori tercemar sedang, padahal air sungai menjadi sumber utama di provinsi ini. Kualitas air sungai ini didominasi oleh faktor limbah domestik dari rumah tangga dan eksploitasi sumber daya alam dari aktivitas penambangan batu bara hingga minyak bumi.
Kepala DLHP Sumatera Selatan, Herdi Apriansyah, ditemui pada 7 Juli menyebut kondisi air sungai keruh dengan bau yang tidak sedap. Berdasarkan pengamatan pada Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, serta Sungai Sekanak. Kalau sampai saat ini dari hasil yang kita dapat itu yang akibat eksploitasi itu daerah Lahat, Muara Enim, Muratara kan ada tambang ilegal tuh, tambang emas ilegal. Kemudian Musi Banyu Asin itu yang bisa dikategorikan mungkin eksploitasi tambang. Tapi kalau untuk limbah domestik itu rata-rata itu seperti di Sungai Musi. Nah itu kebanyakan limbah domestik kalau Sungai Musi. Herdi menambahkan pemerintah berupaya memperbaiki sungai yang tercemar dengan gencar menyosialisasikan pengurangan penggunaan deterjen oleh masyarakat serta tidak membuang sampah ke sungai. Pemerintah juga secara tegas meminta tanggung jawab perusahaan yang terindikasi mencemari lingkungan untuk menetralkan serta mengembalikan kualitas air sungai dari hulu hingga ke hilir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menertibkan 10 alat tangkap ilegal yang masih digunakan nelayan di Danau Lut Tawar. Penertiban dilakukan di Kecamatan Bebesen dan Bintang pada Senin 7 Juli lalu guna melindungi ekosistem dan kelestarian danau. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, menertibkan 10 alat tangkap ilegal berupa cangkul padang dan cangkul dedem di Kecamatan Bebesen dan Bintang, Senin 7 Juli. Penertiban dilaksanakan oleh petugas gabungan yang melaksanakan eksekusi di tengah Danau Lut Tawar. Seluruh alat tangkap ilegal itu dibongkar oleh petugas dan diserahkan seluruhnya kepada pemilik sebagai bentuk edukasi, agar alat tersebut tidak lagi digunakan untuk kegiatan yang merusak ekosistem. Pelaksana tugas Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Jauhari, menyebut pemerintah berkomitmen untuk membongkar seluruh alat tangkap ilegal yang ada di Danau Lut Tawar. Pihaknya menargetkan seluruh alat tangkap ilegal yang ada dibongkar seluruhnya hingga akhir Juli nanti dengan menggandeng seluruh instansi dan nelayan tradisional. Kita tetap harus kita tertibkan. Ini mengacu kepada beberapa legalitas. Ada peraturan Menteri Perikanan, kemudian ada juga Perda, ada juga peraturan Bupati, dan yang lebih tertinggi itu ada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang revitalisasi Danau Lut Tawar. Ini pada hari ini yang tersisa masih 100 dari 195. Insya Allah pada hari ini ada sekitar 10 cangkul dedem dan cangkul padang. Ini setelah kita tertibkan. Ini sementara kita pulangkan nanti sambil kita kasih arahan pada nelayan kita. Pemerintah juga meminta kepada para pemilik alat tangkap ilegal yang saat ini masih berada di danau segera melakukan pembongkaran secara mandiri, sehingga ekosistem danau bisa terjaga dan nelayan tradisional turut dapat memperoleh hasil tangkapan ikan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki diulang di Tang Flores Timur Senin 7 Juli pukul 11.05 WITA memuntahkan abu vulkanik hingga 18.000 meter. Abu menutupi sejumlah ruas jalan Trans Flores. Aparat kepolisian setempat turun tangan membantu pembersihan jalur terdampak.
Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.